Yang terhormat bapak-bapak, ibu-ibu, salam Pancasila. Bapak-bapak, ibu-ibu yang melihat video saya ini, tolong jangan lupa subscribe, like, dan di-share. Sifatnya gratis. Saya akan mengomentari Lius Winkarisma, tokoh Cina di Borgol polisi karena karma Ahok. Sumber saya YouTube. Lius Winkarisma, tokoh masyarakat Cina termasuk pembenci Ahok atau Basuki Cahayapurnama ketika Ahok disidangkan dalam perkara penodaan agama Islam. Saat itu Lius Winkarisma sangat membenci Ahok. Katanya gara-gara Ahok kehidupan orang Cina di Jakarta tidak tentram dan selalu mengikuti persidangan dengan harapan agar Ahok dihukum hakim seberat-beratnya. Akhirnya hakim menghukum Ahok 2 tahun penjara. Di akhir putusan Ahok, siapa yang menjolimi? Di akhir putusan tersebut, Ahok menyatakan siapa yang menjolimi dia akan berhadapan dengan Tuhan dan Tuhan akan mempermalukannya. Lius Winkarisma di Borgol polisi melakukan kejahatan, telah dipermalukan Tuhan Yesus yang disembah Ahok sebagai karma Ahok yang ikut menjoliminya. Karma Ahok ini sudah banyak yang terkena, yang maksudnya banyak yang terkena, yang menjoliminya tersebut. Ada yang sampai meninggal dunia karena dia menjoliminya, seperti Ustaz Maher dan Tengku Zulkarnain. Pada saat itu menyatakan Ahok itu harus dihukum mati, tangannya katanya harus dipotong. Demikian juga dipermalukan Rizik Syihab. Sampai Rizik Syihab sekarang ditangkap dan ditahan polisi, dan juga organisasi dari Forum Pembela Islam dibubarkan, dan juga semua rekeningnya sebanyak 98 rekening dibekukan oleh kepolisian pemerintah, dan juga markasnya di Megabendung diambil alih oleh PTP 8. Jadi banyak kesulitan dihadapinya. Demikian juga kasus Sumisola sebagai mantan gubernur Bengkulu yang terlibat kasus korupsi dan dihukum hakim. Termasuk wakil presiden merupakan Ma'ruf Amin sepertinya mengakui karma Ahok sampai menyatakan kegagalan programnya wisata halal yang selalu gagal. Ada pernyataan Ma'ruf Amin, apa gagalnya wisata halalnya itu karena karma Ahok. Jadi sampai dia bilang demikian. Jadi masyarakat umum mengakui kemujarapan karma Ahok ini. Sampai banyak menghimbau agar Ahok menarik karmanya. Jadi ini saya lihat, yang merasa menjolimi Ahok pada saat dituduh melakukan penodaan agama, diduga hidupnya rasa was-was atau rasa diliputi rasa ketakutan. Saya duga demikian karena melihat banyak contoh-contoh yang menjoliminya, banyak yang sudah dipanggil Tuhan atau mati, dan juga sudah banyak yang masuk penjara, dipermalukan, seperti masih banyak lagi sebenarnya yang sudah mengalami karma tersebut. Tetapi yang bisa saya sampaikan data-datanya hanya itu yang terkena karma Ahok tersebut. Harapan saya jangan suka menyakiti hati orang dan menjoliminya. Nanti di perbuatannya dibalas Tuhan yang Maha Kuasa. Sehingga kita, setiap agama kan ada istilahnya karma itu, atau akan disusahkan nanti hidupnya kalau perbuatannya tidak sejalan dengan ajaran agama itu, biasanya hidupnya akan disusahkan. Tetapi kalau dalam agama Hindu disebut ada yang terkenal karma. Tapi inilah saya lihat, karma ini sudah terbiasa ini di tengah-tengah masyarakat. Dikatakan kalau perbuatannya itu
menyakiti orang, akan dia mendapat karma, seakan-akan mendapat hukuman layan dari Yang Maha Kuasa. Ini yang saya lihat. Jadi banyak yang menzolimi Ahok ini sehingga menimbulkan karma. Setiap orang yang menzolimi dia dulu pada waktu dia dituding melakukan penodaan agama Islam, banyak karma yang menerimanya, yaitu sampai ada yang mati 2 orang dan juga ada yang masuk penjara, yang itu sifatnya dipermalukan lah ya, sampai masuk penjara, dihukum berat dan lain sebagainya. Itulah akibat daripada karma daripada Ahok tersebut. Masyarakat umum banyak yang berpendapat bahwa karma Ahok ini sangat mujarab, ini sangat didengar Tuhan, katanya apa yang dikatakan Ahok tersebut disebut sangat mujarab, karena banyak yang sudah terkena karma Ahok ini, sampai masyarakat umum menghimbau Ahok agar menarik karmanya tersebut, jangan lagi mengena kepada orang-orang lain. Sampai Wakil Presiden Ma'ruf Amin saja sepertinya dia mengakui karma Ahok tersebut, karena berkali-kali program wisata halalnya itu selalu gagal. Jadi ada dugaannya apakah gagalnya wisata halal karena karma Ahok, karena memang pada saat itu di mana Wakil Presiden Ma'ruf Amin ini sebagai pelaku utama yang membuat laporan penodaan agama itu ke polisi, dan juga dia ikut sidang sampai dia menyatakan dia menyesal ikut dipanggil sebagai saksi di sidang pengadilan katanya. Jadi sepertinya masalah karma Ahok ini secara tidak langsung diakui Ma'ruf Amin sebagai wakil presiden. Jadi janganlah kita suka menjolimi orang atau menyakiti hati orang. Nanti perbuatan kita dibalas oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Sekian dan terima kasih.